Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila syekhna wa witanara al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yakni kajian kitab Tafsir Munir, dan kali ini kita telah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-249. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat ini akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita melanjutkan kajian ini, saya ingin mencoba merefresh sebentar ingatan kita kepada kajian kita di beberapa minggu-minggu yang lalu, sebelum liburnya Lebaran ini ya. Jadi di mana di sebelumnya Talut itu diangkat oleh Allah melalui nabi pada zaman tersebut, diangkat menjadi raja untuk Bani Israel. Awalnya Talut ini pengangkatannya sebagai seorang raja itu banyak mendapatkan tentangan dari Bani Israel. Dan kemudian setelah dijelaskan oleh nabi pada zaman tersebut atau nabi yang ada di zaman itu, barulah Bani Israel itu mengakui bahwasanya ya Talut itu adalah raja yang memang diutus oleh Allah atau raja yang memang diangkat oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman kaumnya Jalut. Nah kemudian nanti di dalam kisah ini setelah Talut diterima pengangkatannya sebagai seorang raja dari kalangan Bani Israel, Talut akhirnya mempersiapkan pasukan yang jumlahnya sekitar 80.000 orang. Nah dari jumlah pasukan yang sekitar 80.000 orang ini, nantinya Talut akan membawa mereka semua ke medan tempur. Nah untuk itulah kajian pada kita kali ini adalah melanjutkan kisah di beberapa minggu yang lalu, di mana pada hari ini kisahnya Talut itu sudah bergerak maju untuk menuju medan tempur. Maka di sini kita lanjutkan, langsung kita lihat kepada tafsir munirnya. Kalau kita menggunakan cetakan edisi lokal, kita di sini sudah sampai di halaman yang ke-71. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu ay kharaja min baitil maqdisi bil junudi ay bil jaisil lati ikhtaraha wa kana al waqtu qaidan wa salaka bihim fi ardin qafratin fa asabahum harrun wa atashun syadidun fa talabu minhul ma'a qala innallaha mubtaliikum binaharin. Falamma fasala Talutu, maka ketika Talut telah keluar, ay kharaja min baitil maqdisi, artinya ketika Talut telah keluar min baitil maqdisi, dari Baitul Maqdis,
bil junudi dengan bala tentaranya, ai bil jaisil lati ikhtaroha artinya dengan bala tentara yang dia telah memilihnya. Wa kanal waktu qaidon dan adalah waktu di mana keluarnya Talut dari Baitul Maqdis itu terjadi qaidon di waktu pada saat sedang terik-teriknya atau cuaca sedang panas, cuaca sedang terik. Wasalaka bihim fi ardin qafratin, wasalaka bihim wasalaka dan Talut menempuh jalan bihim dengannya junud, dengannya bala tentara Talut fi ardin qafratin di tanah yang tandus. Fasabahum harrun wa atasyun syadidun. Fasabahum kemudian menimpa kepada mereka harrun cuaca yang panas, wa atasyun syadidun dan juga haus yang sangat menyengat. Artinya haus yang sangat kehausan lah. Jadi cuaca panas yang dirasakan oleh mereka itu membuat mereka itu akhirnya menderita kehausan. Pokoknya sangat haus lah. Fatalabu minhul ma'a, kemudian mereka bala tentaranya Talut meminta minhu darinya Talut al-ma'a air. Qala innallaha mubtalikum binaharin. Qala kemudian Talut menjawab permintaannya dari bala tentara, di mana bala tentara itu meminta air. Talut menjawab dengan ucapan innallaha mubtalikum binaharin. Sesungguhnya Allah mubtalikum, ia menguji kalian binaharin dengan sungai. Ai mukhtabirukum binaharin jarin, artinya Allah menguji kalian binaharin jarin dengan sungai yang mengalir. Liyadhhara minkum al-muti'u wal 'asiyu, supaya menjadi jelas, supaya nampak minkum di antara kalian al-muti'u siapa orang yang taat, wal 'asiyu dan orang yang durhaka. Jadi ketika Talut baru keluar dari Baitul Maqdis, akhirnya mereka itu sampai di suatu tempat yang sangat tandus, dan kebetulan pada saat itu cuaca sedang sangat terik-teriknya, sehingga secara otomatis mereka menderita kehausan. Nah, ketika bala tentaranya itu menderita kehausan, dia semua meminta kepada Talut itu air untuk minum. Tapi akhirnya Talut mengabarkan kepada bala tentaranya itu yang meminta air, bahwasanya Allah itu memberikan ujian berupa nanti akan ada sungai yang mengalir, tapi kalian tidak boleh meminum sungai itu, air dari sungai tersebut. Begitu ya. Tujuannya sih gampang, hanya untuk memberikan atau menampakkan, supaya Allah dapat menampakkan siapa saja orang-orang yang taat dan orang-orang yang membangkang. Di antara 80.000 tentara yang yang niat untuk ikut berperang bersama Talut melawan Jalut. Jadi tujuannya hanya untuk membedakan atau menjelaskan, menampakkan siapakah di antara mereka itu yang taat dan orang yang durhaka atau orang yang membangkang. Wahuwa bainal Urduni wa Palestina. Wahuwa dan sungai tersebut itu berada di antara Al-Urdun. Urdun itu Yordania, wa Palestina dan juga Palestina. Jadi sungai itu terletak di antara Yordania dan Palestina. Artinya wal maksudu min hadzal ibtilai, dan adapun yang dituju min hadzal ibtilai dari ujian ini, ayyumayyizas siddiqa aniz zindiki, supaya Allah membedakan mana orang yang siddiq, orang yang tulus, aniz zindiki dari orang yang zindik. Wal muwafiqo anil mukhalifi, dan juga supaya Allah membedakan mana orang yang nurut, artinya orang yang taat. Muwafiq itu bisa lah kita artikan nurut atau taat, anil mukhalifi daripada orang yang membangkang. Faman syariba minhu, maka siapa saja yang dia meminum minhu daripadanya nahar, sungai tersebut, min ma'in nahri, artinya dari air sungai, falaisa minni, maka orang yang meminum itu bukanlah bagian daripada pengikutku. Artinya min atba'il mu'minina, bukan bagian dari pengikutku yang beriman. Fala yakunu ma'dzunan fi hadzal qitali, maka tidaklah ada orang yang minum dari air sungai itu, ma'dzunan orang yang diizinkan, fi hadzal qitali di dalam peperangan ini. Wa man lam yat'amhu, dan siapa yang tidak mencicipi air dari sungai itu,
Aiman lam yazukhu artinya siapa saja orang yang dia tidak mencicipi atau meminum sedikit daripada air tersebut, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia orang itu, yang artinya yang tidak mencicipi dari air sungai itu, ya minni, orang itu ya baru termasuk dalam kelompok atau bagian daripada pengikutku yang beriman. Jadi siapa yang minum, ya dia harus keluar dari barisan pengikut kita, pengikut kami, kata Tolut. Jadi jangan sampai dia masuk ke dalam barisan saya untuk ikut berperang. Tapi kalau siapa saja yang tidak minum, ya tidak minum air dari sungai itu yang dilarang oleh Allah, maka dia barulah bisa dikatakan sebagai pengikut yang berhak untuk ikut berperang. Jadi yang minum berarti nggak boleh perang. Ya, yang minum dari air sungai yang dilarang oleh Allah itu siapa saja, pokoknya ada di antara bala tentara itu yang meminum air dari sungai yang sudah Allah larang, berarti dia tidak diizinkan lagi untuk bisa ikut dalam berperang. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang yang hanya menciduk. Igtarafa artinya itu menciduk atau mengambil, ghurfatan biyadihi, seciduk dengan tangannya, cidukan tangannya. Ghurfatan biyadihi, cidukan tangannya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia orang yang mengambil dengan cidukan tangannya itu, mengambil air dengan cidukan tangannya itu, minni, dia bagian daripada pengikutku. Wa yakunu ahlan lihadzal kitali, dan adalah dia orang tersebut ahlan lihadzal kitali, orang yang layak lihadzal kitali, untuk ikut di dalam peperangan ini. Artinya kalau yang cuman minum tapi hanya dari secidukan air yang ada di tangannya, itu sih nggak masalah. Artinya kalau hanya cuman minum sedikit itu saja, ya dia boleh untuk bisa ikut berperang. Qara'a Ibnu Katsirin wa Nafi'un wa Abu Amirin wa Abu Amirin wa Abu Amrin, ya bukan Amirin, wa Abu Amrin ghurfatan bi fathil ghaini. Qara'a Ibnu Katsirin, membaca Ibnu Katsir, wa Nafi'un dan Imam Nafi, wa Abu Amrin ghurfatan bi fathil ghaini. Jadi ini dengan lafaz ghurfatan bi fathil ghaini dengan fathah huruf ghin. Jadi ada yang membacanya itu dengan lafaz illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Wa kadzalika Ya'qub wa Khalafun, dan demikian juga membaca lafaz ghurfatan ini Ya'qub wa Khalafun, Imam Ya'qub dan juga Imam Khalaf. Jadi Imam Ya'qub, Imam Khalaf juga membaca ayat ini atau redaksi ini dengan kalimat ghurfatan biyadihi atau ghurfatan biyadihi. Wa qara'a Asimun wa Ibnu Amirin, dan membaca Asim, Ibnu Amir dan juga Hamzah dan Al-Kisai bidhammi, dengan dhammah ghinnya. Jadi ada juga qiraat yang membacanya itu illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Jadi ghinnya itu dibaca dengan dhammah. Karena baik kata ghurfatan atau ghurfatan, jika ini kita baca, ini nantinya akan berimplikasi terhadap perbedaan makna, meskipun sebenarnya perbedaannya ini nggak signifikan ya. Karena di sini dilanjutkan fal ghurfatu bidhammi asyai'ul qalilu alladzi yahsulu fil kaffi. Fal ghurfatu, maka adapun lafaz al ghurfatu bidhammi dengan dhammah ghinnya, itu bermakna asyai'ul qalilu, sesuatu yang sedikit, alladzi yahsulu fil kafi, yang bisa tercapai atau terperoleh fil kafi, di dalam telapak tangan. Wal ghurfatu bil fathi, sedangkan lafaz al ghurfatu bil fathi dengan dibaca fathah huruf ghinnya, al fi'lu itu maknanya adalah merujuk kepada perbuatannya. Wahua, dan adapun yang dimaksud dengan al-fi'lu di sini jika dibaca dengan ghurfatun atau ghurfatan, al-igtirafu marrotan wahidatan, itu bermakna cidukan yang sekali atau sekali cidukan. Igtirafu itu maksudnya cidukan, marrotan wahidatan satu kali, maksudnya sekali cidukan saja. Jadi kalau kita membacanya ghurfa, itu nanti merujuk kepada makna berapa kali dia itu menciduknya. Kalau di sini dikatakannya sekali cidukan saja. Fakanat takfihim hadhil ghurfatu li syurbihim wa dawabihim wa hamlihim. Fakanat, maka adalah
takfihim mencukupi bagi si al-junud, bagi mereka bala tentaranya Talut, hadhil gurfatu cidukan ini, lisyurbihim untuk minumnya mereka, wadawabihim dan juga hewan tunggangannya mereka, wahamlihim dan juga bawaannya mereka, barang-barang bawaannya mereka. Fasyaribu minhu kemudian mereka meminum. Fasyaribu kemudian mereka para bala tentaranya Talut itu meminum minhu daripadanya nahar. Ay artinya falamma wasalu ilan nahari, ketika mereka semua bala tentara itu telah sampai ilan nahari ke sungai, waqafu fihi mereka itu berhenti fihi di tempat sungai tersebut atau di sisi sungai itu. Wasyaribu minhu bil kar'i bil fammi kaifasha'u. Wasyaribu dan mereka para tentaranya Talut itu meminum minhu daripadanya nahar bil kar'i bil fammi. Ini al kar'i bil fammi maksudnya minum dengan cara menempelkan mulut di atas air. Kaifasha'u sepuasnya mereka, semaunya mereka. Illa qalilan minhum kecuali sedikit minhum di antaranya mereka para junud, para tentaranya Talut yang hanya nggak minum atau yang minum ya kecuali hanya dengan cidukan itu tadi itu saja. Jadi lebih banyak yang mereka itu nggak taat intinya. Jadi dari antara 80.000 orang, banyak di antara mereka itu yang minum dengan cara menempelkan mulut langsung di atas aliran air sungai itu, kecuali hanya segelintir saja. Nah, yang jumlah segelintir orang ini terindikasi berjumlah salasami'atin wa salasata asyara rajulan, berjumlah 313 orang, falam yashrabu illa qalilan. Maka tidaklah mereka yang berjumlah 313 orang ini meminum illa qalilan kecuali sedikit saja. Nah, wahwa al-ghurfah. Nah, yang dimaksud dengan qalil di sini adalah al-ghurfah, secidukan tangan itu saja. Jadi yang tidak meminum artinya benar-benar menaati apa yang dilarang oleh Allah, artinya enggak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, hanya segelintir orang saja yang berjumlah 313 orang yang mereka ini cuma minum kecuali sedikit, ya kecuali hanya sekedar minum secidukan tangan mereka saja. Ruwiya diriwayatkan anna man igtarafa ghurfatan kama amarallahu qawiyyun qalbuhu wa sahha imanuhu. Ruwiya diriwayatkan anna man igtarafa sesungguhnya orang yang dia menciduk ghurfatan dengan secidukan air, kama amarallahu sebagaimana Allah telah memerintahkan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah gitu. Qawiyyun qalbuhu itu adalah orang-orang yang kuat hatinya, wasoha imanuhu dan orang yang benar, artinya yang soheh imannya. Wa abaron nahara saliman dan orang tersebut itu mampu melintasi sungai saliman dalam keadaan selamat. Wa kafathu tilkal ghurfatu alwahidatu lisyurbihi wa dawabihi wa khodamihi wa hamlihi ma'a nafsihi. Wa kafathu tilkal ghurfatu dan tilkal ghurfatul wahidatu dan cidukan yang secidukan itu, air yang secidukan itu yang dia minum, kafathu itu mencukupi untuk mereka, untuk dia. Lisyurbihi untuk minumnya dia, wadawabihi dan juga hewan tunggangannya, wa khodamihi dan juga pelayannya, wa hamlihi dan juga bawaannya, ma'an nafsihi bersamaan dengan dirinya. Tar dulu deh. Ini jadi orang yang meminum, ini kita jelaskan dulu di sini ya. Orang yang hanya minum yang tadi itu berjumlah 313 orang yang hanya minum dengan secidukan air itu yang ada di telapak tangannya, itu ternyata memiliki hati yang kuat. Artinya benar-benar kokoh yang memang dia tujuan utamanya dalam berperang itu hanya untuk Allah. Artinya hanya menaati apa yang telah Allah perintahkan. Dan itulah orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, keimanan yang lurus. Dan orang-orang yang seperti itu, artinya yang dia taat, yang hanya meminum dengan cidukan tangannya itu saja, secidukan tangan itu saja, adalah orang-orang yang mampu melintasi sungai dengan keadaan selamat. Nah, kemudian ternyata dengan secidukan
air itu saja itu sebenarnya sudah mencukupi bagi mereka buat minumnya mereka, dan juga untuk minumnya barang atau hewan tunggangan mereka dan juga para pelayan mereka. Jadi ternyata dengan sekali cidukan itu saja itu mampu mencukupi rasa haus yang mendera mereka itu menjadi hilang meskipun hanya dengan secidukan itu saja. Imma li'annahu kana ma'dzunan fi akhdhi dzalikal miqdari. Nah, imma ada kalanya li'annahu, hal itu terjadi disebabkan karena kana ma'dzunan fi akhdhi dzalikal miqdari, karena adanya orang tersebut. Ma'dzunan itu adalah orang yang diizinkan fi akhdhi dzalikal miqdari, dalam mengambil kadar yang sedikit itu, kadar tersebut maksudnya. Wa imma, dan ada kalanya hal itu bisa disebabkan cukupnya mereka bisa menghilangkan rasa haus meskipun hanya dengan segenggaman atau secidukan tangan mereka saja. Ada kalanya itu li'annallaha ta'ala yaj'alul barakata, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keberkahan fi dzalikal ma'i, di dalam air tersebut, hatta yakfi likulli haula'i, sehingga mencukupi untuk semua mereka itu. Wa dzalika mu'jizatun linabiyyi dzalikaz zaman, dan yang seperti itu, keadaan seperti itu merupakan mukjizat linabiyyi dzalikaz zaman, untuk nabi dari zaman tersebut, zaman itu. Jadi ternyata sesuatu yang sedikit, kalau kita mengambil yang sedikit tapi atas dasar kita memang taat terhadap perintah Allah, justru nanti boleh jadi sesuatu yang sedikit itu memberikan kecukupan untuk segala kebutuhan kita, karena Allah akan memberikan keberkahan dari segala apapun yang memang Allah halalkan untuk kita. Jadi kalau mengambil sesuatu yang sedikit dan itu misalkan halal, itu pasti nanti ada keberkahan. Jadi ngambil harta itu sebenarnya sih harta banyak bagus kalau seandainya dia juga berkah. Nah, kalau seandainya kita nggak mampu memiliki harta yang banyak, kita berdoa harta yang sedikit tapi juga semoga Allah memberikan keberkahan di dalam harta yang sedikit itu. Kita sih berharapnya banyak dan juga barokah. Tapi kalau seandainya nggak mampu, sedikit barokah itu juga jauh lebih baik daripada banyak nggak di dalamnya itu terdapat keberkahan, buat apa. Kemudian wa ammal ladzina syaribu minhu wa khalafu amrallahi ta'ala faqad iswaddat syafahuhum. Wa ammal ladzina syaribu minhu, dan adapun orang-orang yang mereka minum minhu daripadanya nahar, wa khalafu amrallahi ta'ala, dan mereka menyelisihi perintah Allah Ta'ala, faqad iswaddat syafahuhum, dan sungguh iswaddat, Allah iswaddat itu artinya menghitam, bukan Allah di sini maksudnya di sini. Jadi bukan Allah menghitamkan, tapi maksudnya iswaddat syafahuhum. Jadi fa'ilnya di syafahuhum. Iswaddat syafahuhum, menghitam syafahuhum, bibirnya mereka. Wa ghalabahumul atasyu, dan mereka maksudnya ghalaba itu maksudnya dikuasai oleh rasa haus. Artinya rasa hausnya itu nggak hilang-hilang sebetapapun banyaknya dia telah meminum air sungai itu. Karena nggak ada keberkahan dari apa yang telah Allah larang tapi diambil oleh mereka, sehingga tidak ada keberkahan, dan itu akhirnya tidak mencukupi untuk mereka menghilangkan dahaganya itu. Nah, kemudian tadi wa ghalabahumul atsyu falam yarwu. Nah, di sini ada lanjutannya nih. Falam yarwu wa baqau ala syatin nahri wa jabunu an liqa'il aduwi. Falam yarwu, maka tidaklah mereka merasa segar. Artinya dahaga tersebut tidak hilang dan masih tetap merasakan kehausan. Wa baqau ala syatin nahri, dan mereka menetap. Artinya tinggal, nggak ikut dalam rombongan yang melanjutkan berperang atau melintasi sungai. Artinya mereka tetap tinggal di situ, ala syatin nahri, di tepian sungai. Wajabunu an liqa'il aduwi, wajabunu, dan mereka merasa takut an liqa'il aduwi, daripada bertemunya musuh. Jadi ketika pemimpinnya artinya Talut bersama orang-orang yang taat itu menyeberangi sungai,
Nah, mereka ini yang jumlahnya banyak itu, mereka menetap di sisi atau di pinggir sungai. Nggak bisa mereka melanjutkan perjalanan karena sudah melanggar dari apa yang telah Allah larang. Nah, ternyata meskipun jumlah mereka banyak, tapi Allah benamkan di dalam hati mereka itu rasa takut. Dan ditambah lagi ternyata minum yang mereka telah minum, air yang telah mereka minum sebanyak-banyaknya sepuas-puasnya mereka, ternyata itu semuanya tidak memiliki dampak bisa menghilangkan rasa dahaga mereka. Jadi diberikan langsung semacam siksaan kecil lah untuk orang-orang yang membangkang atau menyelisihi perintah Allah pada saat itu. Jadi langsung diberikan semacam siksaan kecil berupa bibirnya menghitam, kemudian mereka juga tetap merasakan haus, ditambah juga mereka ketakutan, selalu merasa takut ketika nanti alih-alih kalau seandainya ada musuh yang hendak menyerang mereka. Padahal sih nggak ada, hanya jadi mereka dihinggapi rasa takut yang sebenarnya itu nggak ada sama sekali. Jadi begitulah siksaan kecil ya di dunia ini bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kemudian falamma jawazahu, maka tatkala jawazahu dia menyeberangi sungai. Falamma jawazahu, maka ketika Talut melintasi sungai, menyeberangi sungai, ain nahra artinya sungai, huwa yaitu Talut, Talutu artinya Talut, walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang yang beriman bersamaannya Talut, wahum ulaikal qalilu, mereka itu adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit. Qalu, mereka berkata, ai ba'du man ma'ahu minal mu'minina li ba'din. Kalau mereka berkata, ai artinya ba'du man ma'ahu, sebagian orang yang bersama Talut, minal mu'minina dari kalangan orang-orang mukminin, li ba'din berkata kepada sebagian yang lain. Apa yang dikatakannya itu? La taqata lana al-yauma bijaluta wa junudihi. La taqata lana, tidak ada kekuatan lana bagi kami al-yauma pada hari ini, bijaluta untuk berperang melawan Jalut, wa junudihi, dan juga tentara-tentaranya Jalut. Jadi ketika mereka orang-orang yang taat ini melintasi sungai, ini ada sebagian yang pesimis rupanya. Jadi ketika mereka melihat jumlah mereka ini sedikit yang ikut melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya pesimis, di mana di antara mereka itu dengan sebagian yang lainnya tuh saling berkata, kayaknya kita pada hari ini nggak mampu deh mengalahkan Jalut, karena kita nggak memiliki kemampuan untuk memerangi Jalut dengan jumlah kita yang sedikit ini. Kemudian di sini lanjutnya aibi muharabatihim, itu artinya dengan memeranginya Jalut dan juga tentaranya. Wakanu, dan adalah Jalut itu dan juga tentaranya Jalut berjumlah sekitar 100.000 orang yang syakit silah, itu artinya yang bersenjata lengkap. Jadi jumlah yang 313 orang itu harus melawan tentara Jalut yang jumlahnya itu sekitar 100.000 orang plus dengan dipersenjatai dengan senjata yang lengkap. Ya wajar sih kalau seandainya pesimis begitu, ya wajar, karena 313 harus melawan Jalut dan juga tentaranya yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi. Nah ini kemudian qala berkata. Nah ini qalanya siapa ini berkata ini? Filenya di alladzina ya. Qala berkata, siapa orang-orang yang yadhunnuna, mereka meyakini, annahum, bahwasanya mereka, mulaqullahi, orang-orang yang akan menjumpai Allah. Jadi orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah, yang dia yakin akan berjumpa dengan Allah, ini berkata. Nah, cuma di sini dilanjutkan dulu, ai mulaku sawabillahi, artinya orang-orang yang akan mendapati atau menemui ganjaran dari Allah, bisababi hadhihi taati, dengan sebab ketaatan ini,
kam min fi'atin. Jadi perkataannya itu adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillahi. Kam min fi'atin, berapa banyak. Kam min fi'atin, berapa banyak dari kelompok manusia, qalilatin yang sedikit, ghalabat mampu mengalahkan fi'atan katsiratan akan kelompok manusia yang banyak. Jadi ini biiznillahi, dengan izin Allah tapinya. Artinya kam min jama'atin qalilatin, berapa banyak dari kelompok yang sedikit, kelompok manusia yang sedikit, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman, ghalabat jama'atan katsiratan minal kafirina binasrillah. Ghalabat yang mampu memenangi atau mengalahkan jama'atan katsiratan akan kelompok manusia yang banyak, minal kafirina, yakni dari orang-orang kafir, binasrillahi, dengan pertolongan Allah. Jadi sebagian orang-orang yang optimis, yang mereka yakin nanti akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah, ini berkata kepada orang-orang yang tadi pesimis itu tadi. Jadi seolah-olah untuk menguatkan hati buat orang-orang yang ya hampir pesimis itu tadi. Katanya itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah kalangan manusia yang sedikit mampu mengalahkan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak, tapi dengan biiznillah. Itu semua pasti terjadi dengan izin Allah. Ya kita harus yakin sajalah, meskipun jumlah kita sedikit, pasti kalau Allah memberikan pertolongannya, kita bisa mampu mengalahkan mereka semua. Karena sudah banyak terbukti gitu, jumlah manusia yang dulu pernah berperang di masa-masa lampau yang jumlahnya sedikit, mereka bisa memenangi atau mengalahkan kelompok yang jumlahnya lebih banyak biiznillah, dengan pertolongan Allah. Wallahu ma'as-sabirina, dan Allah ma'as-sabirina, bersama dengan orang-orang yang sabar. Ai mu'inus sabirina fil harbi bin nusrati. Artinya mu'inus sabirina, Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar, fil harbi, di dalam peperangan, bin nusrati, dengan pertolongan. Jadi ya Allah ma'as sabirin, ya bersama dengan orang-orang sabar. Maksudnya di sini adalah dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Ya ini semua berkaitannya dengan jihad. Jadi ya seperti sekarang ini ya, masalah Gaza dan juga Israel, orang-orang Yahudi itu yang sekarang saat ini sedang berperang, ya bisa jadi jumlah prajurit dari Hamas yang ada di Gaza itu sedikit jumlahnya. Bisa jadi saja jika Allah memberikan pertolongannya, mampu mengalahkan pasukan-pasukan Israel yang jumlahnya begitu banyak ditambah dengan persenjataannya yang lengkap. Bahkan memang sampai pada hari ini saja, ya tentara Israel itu belum mampu mengalahkan Hamas. Ya sampai sekarang ini yang paling banyak mendapatkan korban syahid itu ya bukan para pejuang Hamas, tapi ternyata lebih banyak itu korban-korban sipil seperti anak, orang-orang tua yang sudah tua renta, dan juga wanita. Jumlah korban yang banyak kan ya itu di Gaza itu, di sana. Jadi bukan pejuang Hamas yang banyak. Ya meskipun ada juga ya pejuang Hamas yang syahid, ya tapi itu semua intinya belum sampai membuat Hamas itu kalah. Itu menjadi salah satu bukti di hari ini saja bisa kita temukan ya seperti itu keadaannya, bahwa orang-orang yang sabar, Allah itu selalu membersamai mereka. Kemudian dilanjut, yahtamilu ayyuqalal mu'minuna alladzina abarun nahra kanu fariqaini ba'duhum mimman yuhibbul hayata wa yakrahul mauta fayakhafa wa yajza'u wa minhum man kana syuja'an qawiyal qalbi la yubali bil mauti fi ta'atillahi ta'ala. Yahtamilu, mungkin juga, ayyuqala, jika dikatakan, al-mu'minuna alladzina abarun nahra, adapun orang-orang yang beriman yang mereka telah mampu melintasi an-nahra, atau mereka yang telah melintasi an-nahra, sungai, kanu fariqaini, dahulu mereka itu terbagi kepada dua kelompok. Ba'duhum, sebagian dari mereka, mimman yuhibbul hayata wa yakrahul mauta, ada orang yang menyenangi kehidupan dan membenci kepada kematian. Fayakhafu, kemudian mereka takut, wa yajza'u, dan juga mereka cemas.
Wa minhum, dan sebagian lagi dari mereka, man kana sujaan, adalah orang yang pemberani, qawiyal qalbi, yang juga kuat hatinya, la yubali bil mauti, yang dia tidak peduli dengan kematian, fi taatillahi, dalam menaati Allah Ta'ala. Fal awalu, maka kelompok yang awal, humul ladzina qalu la taqata lana al-yauma, adalah orang-orang yang berkata la taqata lana al-yauma. Wasani, dan yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang alladzina ajabu, humul ladzina ajabu, mereka yang menjawab biqaulihim, dengan ucapan mereka itu, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan. Kemudian wayah tamilu, sebentar deh dijelaskan sedikit sebentar. Jadi bisa jadi juga kemungkinan di dalam ayat ini tersimpan suatu makna bahwasanya orang-orang yang telah melintasi laut di dalam kondisi ini, atau bukan laut ya sorry, tapi melintasi sungai. Orang-orang yang telah melintasi sungai dalam kejadian ini itu terdiri kepada dua golongan. Ada orang yang masih senang kepada kehidupan dunia dan dia nggak suka dengan kematian. Ada juga orang yang sebagian lainnya itu, kelompok tersebut itu terdiri dari orang-orang yang pemberani, yang juga nggak peduli kalau seandainya dia mati, yang penting matinya itu berada di dalam menaati Allah. Orang yang pertama itu adalah orang yang berkata la taqata lanal yauma. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang menjawab dari kelompok yang pertama dengan perkataan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Nah, kemudian wayah tamilu, dan mungkin juga ayyuqala, bisa dikatakan al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, minal mu'minina, itu merupakan bagian dari orang-orang mukmin atau sebagian dari orang-orang mukmin, lamma syahadu qillata askarihim, ketika mereka menyaksikan qillata askarihim, sedikitnya jumlah pasukan mereka, qalu, mereka lah orang-orang yang berkata la taqata lanal yauma bijaluta wa junudihi fala budda, maka di sini ada yang hilang nih ya, fala budda an nuwattina alal qatli, maka harus, maksudnya la budda di sini maka pasti, an nuwattina alal qatli, kami harus mempersiapkan diri untuk dibunuh gitu maksudnya. Jadi udah pesimis duluan nih. Li'annahu, karena sesungguhnya la sabila ilal firari, tidak ada jalan ilal firari untuk melarikan diri min amrillahi, daripada perintah Allah. Jadi pokoknya ini orang kelompok yang pertama sudah pasrah dan meyakini dirinya pasti mati di dalam pertempuran itu, karena memang sudah nggak ada jalan lagi untuk bisa lari daripada ketetapan Allah itu tadi. Wal qismusani, sedangkan kelompok yang kedua, qalu la nuwattina anfusana bal narju minallahi al-fatha waz-zafra. Kelompok yang kedua ini adalah qalu, mereka yang berkata la nuwattina anfusana, kami tidak memasrahkan diri kami, bal narju, tetapi kami berharap atau mengharap, minallahi, daripada Allah, al-fatha, kan kemenangan, waz-zafra, dan juga zafra itu keberuntungan. Fakana gharadul awwalina at-targhibu fi syahada, maka adalah tujuan dari kelompok orang-orang yang pertama ini, at-targhibu fi syahadati, itu adalah motivasinya adalah syahadah, syahid. Wal fauza bil jannati, dan kegembiraan atau kebahagiaan bil jannati, dengan surga. Wa gharadul fariqis tsani, sedangkan tujuan dari kelompok yang kedua, at-targhibu fi talabil fathi wan nusrati, itu adalah motivasinya untuk mencari kemenangan dan juga an-nusrati, pertolongan. Jadi dua ini ya, ada beberapa kemungkinan dari pemahaman yang bisa kita pahami dari dua makna redaksi kalimat ini ya. Dari kalimat yang pertama yang la taqata lana al-yauma bijaluta wa junudihi, ini adalah kelompok yang orang-orang yang pesimis atau orang-orang yang terlalu pasrah bahwasanya dirinya pasti mati dan gak mengapa kalau seandainya mati juga. Sedangkan kelompok yang kedua itu adalah orang yang menjawab dari pernyataan orang yang pertama atau kelompok yang pertama yang bunyinya itu qalal ladzina yadhunnuna annahum malakullah. Nah, ini perkataannya ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi ini orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang berisinya itu adalah orang-orang yang pesimis.
Ya dua-duanya sih maknanya ya masuk akal ya. Intinya masuk akal dan ya seperti itulah. Artinya dua-duanya itu ya bisa bisa benar semuanya. Mungkin ini ya yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga bagi para pendengar pada umumnya. Dan jika memang nanti dalam ketika mengkaji ini kemudian ditemukan kekeliruan baik dalam hal penjelasan ataupun juga memaknai, maka saya sangat berharap ada koreksian dari teman-teman atau mungkin dari para asatidz atau para kiai yang kebetulan mungkin melihat atau mendengar dari kajian ini. Karena yang kita harapkan itu adalah supaya ilmu ini tersebar dan tidak ada kesalahan dalam penyampaian gitu. Sekalipun ada ya mohon koreksinya. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.